Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helnitri Agustiningrum, NPM 174100091. Saya mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, Universitas PGRI Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya sedang melakukan ujian praktik seminar sastra yang diampu oleh Dr. Siti Fatimah, Sarjana Sastra, Magister Pendidikan. Artikel yang saya buat berjudul Mengungkapkan Makna Puisi Membaca Tanda-Tanda karya Taufik Ismail menggunakan pendekatan ekokritik. Pada artikel yang saya buat, abstraknya berisi mengenai penulisan ini bertujuan untuk memperoleh ekokritik sastra yang terdapat pada puisi Membaca Tanda-Tanda karya Taufik Ismail. Kajian ini menggunakan teori ekokritik. Kesadaran dan kepedulian terhadap alam semesta dapat disampaikan melalui pembelajaran sastra. Melalui teori ekokritik atau kritik lingkungan hidup, kita melihat hubungan antara sastra dengan lingkungan fisik yang timbul akibat krisis lingkungan global beserta upaya praktis maupun teoritis. Untuk memperbaiki krisis tersebut, kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis data pada puisi ini. Ekokritik adalah kajian yang menghubungkan karya sastra dengan lingkungan fisik, pertumbuhan populasi, hilangnya hutan dan tanah liar, punahnya spesies dengan cepat, serta peningkatan kontaminasi udara, air, dan tanah di bumi. Ekokritik memberikan perhatian terhadap hubungan timbal balik antara karya sastra dengan lingkungan hidup, termasuk hubungan dengan realitas sosial dan fisik, yang biasanya menjadi perhatian dalam ilmu ekologi. Kata kuncinya, puisi, ekokritik, sastra Indonesia. Pendahuluan yang saya tuliskan pada artikel mengenai alam. Alam memiliki banyak manfaat dalam kelangsungan hidup manusia. Kontribusi alam terhadap kehidupan manusia menjadikan segala kebutuhan manusia terpenuhi. Namun, dalam hal ini, semakin lama kondisi alam semakin tidak terkendali. Banyak hal yang menyebabkan alam tidak hijau lagi dan tidak seperti dulu lagi. Salah satu penyebabnya adalah pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh manusia, yang berawal dari revolusi industri. Pencemaran lingkungan terjadi karena masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lainnya ke dalam lingkungan. Atau berubahnya tatanan lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang berfungsi dan tidak sesuai peruntukannya. Hal tersebut telah dimuat dalam Undang-Undang Pokok Pengolahan Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 1982. Penjelasan mengenai pendekatan ekokritik tersebut awal mulanya yaitu adanya ekokritik sastra masuk ke dalam dunia sastra. Ekokritik sastra ini merupakan disiplin ilmu baru atau sastra masa depan yang mempelajari hubungan antara manusia dan lingkungan hidup, mengaitkan ilmu kemanusiaan dan alam. Dapat disimpulkan bahwa kajian terhadap karya sastra, dalam hal ini puisi, menggunakan ekokritik akan menjelaskan bagaimana alam, lingkungan hidup, dengan berbagai persoalannya menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam suatu karya sastra. Selanjutnya, pada kajian teori, istilah ekokritik berasal dari bahasa Inggris, yaitu ekokritisme, yang merupakan bentukan dari kata ekologi dan kritisme. Ekologi dapat diartikan sebagai kajian ilmiah tentang pola hubungan tumbuhan, hewan, dan manusia terhadap satu sama lain dan terhadap lingkungannya. Kritik dapat diartikan sebagai bentuk dan ekspresi penelitian tentang kualitas-kualitas baik atau buruk dari sesuatu. Secara sederhana, ekokritik dapat dipahami sebagai kritik berwawasan lingkungan. Kita mungkin saja menyaksikan bahwa manusia merasa tersingkirkan baik secara fisik maupun budaya akibat kemajuan ilmu dan teknologi. Dunia industri yang dipelopori kaum kapitalis itu mampu menggeser kebudayaan dan perbedaan yang telah mapan atau biasa disebut estabilisasi secara turun-menurun atau sejak nenek moyang. Teori sastra merupakan teori yang multidisiplin, begitu pula teori ekokritik. Dalam sudut pandang teori sastra, teori ekokritik dapat diruntut dalam paradigma teori mimetik yang memiliki asumsi dasar bahwa kesusastraan memiliki keterkaitan dengan kenyataan. Alam telah menjadi bagian dari sastra. Ini terbukti dengan tidak sedikitnya sastrawan, khususnya dari kalangan penyair yang menggunakan diksi hutan, laut, pohon, dan lain-lainnya dalam karya mereka. Dalam metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif, perspektif ekokritik dengan memfokuskan pada perubahan keadaan alam yang terjadi pada puisi Membaca Tanda-Tanda karya Taufik Ismail. Metode deskriptif kualitatif interpretatif merupakan metode yang berisi ungkapan atau pandangan mengenai data atau puisi ini. Langkah yang dilakukan pada penelitian ini adalah membaca karya sastra puisi yang dianalisis tersebut, memaknai atau menafsirkan satu persatu kata yang diperoleh dalam puisi ini dengan teori ekokritik untuk mencapai kritik
ekologi sastranya. Selanjutnya, pada pembahasan, memahami dan mengkaji sebuah puisi tidaklah mudah. Terlebih lagi, sekarang puisi makin kompleks dan semakin aneh. Selain itu, bahasa puisi biasanya menyimpang dari tata bahasa normatif, sehingga pembaca mengalami kesulitan untuk memahami puisi tersebut. Puisi adalah sebuah karya sastra yang baru, mempunyai makna bila diberi makna oleh pembacanya. Pemaknaan sering juga disebut interpretasi. Pemberian makna atau interpretasi sebuah karya sastra dalam hal ini tergantung pada kemampuan pembacanya di bidang bahasa. Selain itu dibutuhkan kemampuan untuk konferensi sastra dan budaya tertentu. Pemaknaan tersebut antara satu pembaca dengan pembaca yang lain berbeda-beda karena karya sastra termasuk puisi memiliki sifat polyinterpretable atau multitafsir. Begitu pula dalam analisis puisi memungkinkan akan ada berbeda dengan pemaknaan yang diberikan orang lain. Puisi membaca tanda-tanda memiliki makna bahwa Taufik Ismail selaku penciptanya mengajak pembaca untuk tetap menjaga atau mengerti gejala-gejala alam yang terjadi di sekitar kita. Dengan mengerti gejala-gejala tersebut, tentunya manusia atau makhluk hidup yang lainnya dapat berusaha untuk saling menjaga ketenangan dan keasrian lingkungan hidup. Berikut bukti atau contoh dalam penulisan puisinya yang mengandung ekokritik. Ada sesuatu yang rasanya mulai lepas dari tangan dan meluncur lewat sela-sela jari kita. Bait puisi ini menyimbolkan bahwa penyair merasa kehilangan sesuatu yang dekat sekali dengan dirinya juga orang lain, yaitu keasrian alam. Berikutnya, ada sesuatu yang mulanya tidak begitu jelas, tapi kini-kini mulai merindukannya. Bait puisi ini menyimbolkan bahwa ia merindukan suasana alam yang masih indah, murni, asri, belum terjamah oleh tangan-tangan manusia. Namun karena sekarang suasana itu sudah tidak terasa lagi, jari penulis menuliskan lirik atau bait puisi tersebut. Bait puisi di atas menyimbolkan gejala-gejala perubahan alam yang ditandai dengan hilangnya komponen-komponen alam itu, mulai dari yang kecil seperti daun hingga yang terbesar yaitu hutan. Dan masih banyak bait-bait puisi lainnya yang menjadi contoh. Lalu yang terakhir, terdapat kesimpulan dalam artikel yang saya buat. Kesimpulannya yaitu, alam dan lingkungan hidup merupakan wilayah kajian dalam ilmu sastra. Khususnya dengan menggunakan perspektif ekokritik, pada puisi di atas, penulis sangat menyadari bahwa alam yang kini sedang ia tempati dan rasakan sudah jauh berbeda. Dimana sekarang sudah tidak asri dan hijau lagi, melainkan sudah tercemar oleh revolusi-revolusi industri. Pada puisi di atas juga dijelaskan bahwa sesungguhnya penulis puisi rindu akan hal-hal dan suasana alam yang terdahulu, yang asri, bersih, dan lain sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.